Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya untuk kelas 11 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Pada pagi hari ini, Ibu akan menerangkan materi terkait dengan mata pelajaran bisnis online yang merupakan mata pelajaran yang ada di kelas 11 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menerangkan materi terkait membuat website, yang mana bahwa materi ini merupakan KD 3.3 menerapkan aplikasi membuat website. Pada proses pembelajaran daring pada hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Di antaranya, 1. Siswa mampu menjelaskan terkait dengan pengertian website. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat website. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis website. Dan yang keempat adalah siswa mampu membuat website. Pada proses pembelajaran daring pada hari ini, adapun model pembelajaran yang dapat Ibu terapkan adalah PJBL, yang mana bahwa PJBL ini merupakan proses pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai suatu media. Oleh karena itu, nanti di dalam proses pembelajaran daring pada hari ini, nanti diharapkan siswa mampu untuk membuat produk berupa website sebagai salah satu produk yang kalian hasilkan di dalam proses pembelajaran daring pada hari ini. Adapun ruang lingkup sikap penilaian ini ada 3. Yang pertama adalah dilihat dari sikap, kemudian yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Sikap ini nanti Ibu akan menilai berdasarkan hasil observasi yang nanti akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan Google Meet. Kemudian pengetahuan ini diantaranya nanti pada proses pembelajaran daring pada hari ini, Ibu akan memberikan terkait dengan tes secara tertulis, kemudian juga akan memberikan penugasan yang ada di aplikasi Sekolah ID. Adapun penilaian pada segi keterampilan ini, nanti Ibu akan menilai pada segi proyek yang kalian hasilkan berupa bagaimana kalian mampu membuat website dengan menggunakan Blogspot. Di sini Ibu akan mengilustrasikan 2 gambar terkait dengan pembuatan website. Pada gambar ke-1 ini menunjukkan adalah ada seseorang yang kemudian memanfaatkan media daring yang digunakan sebagai salah satu media bisnis online untuk melakukan kegiatan bisnis online. Apalagi di masa pandemi ini, orang kemudian banyak yang gulung tikar terkait dengan perusahaan-perusahaan yang banyak gulung tikar, atau mungkin banyak orang yang mengalami di PHK. Oleh karena itu, di sini ada upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kegiatan bisnis online, yang mana salah satu keuntungan yang diberikan di sini adalah di samping media yang digunakan itu tidak memerlukan biaya yang sangat mahal, kemudian durasi waktunya juga cukup lama, yaitu 24 jam, dan area pemasarannya juga dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, bahkan seluruh dunia. Jadi di sini gambar ke-1 ini menunjukkan adalah seorang pembisnis yang dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, dia menggunakan kegiatan dengan berbisnis secara online. Adapun pada gambar yang kedua, ini mengilustrasikan terkait dengan beberapa media sosial yang digunakan di dalam proses untuk melakukan kegiatan bisnis online. Seperti sebagaimana apa yang sudah dipakai oleh kalian, aplikasi yang digunakan atau media sosial yang kalian gunakan, diantaranya seperti Facebook, kemudian WA Web, atau mungkin Instagram, YouTube, atau mungkin media yang lainnya seperti
Blogspot juga ini sebagai salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis secara online. Kemudian, pengertian dari website itu sendiri, website merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses oleh publik dan saling terkait yang berbagai satu nama domain. Jadi website ini merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas selama 24 jam. Dan di sini dengan menggunakan domain. Domain nanti yang kita gunakan pada proses pembelajaran untuk membuat website ini dengan menggunakan subdomain berupa Blogspot, yang mana bahwa subdomain ini tidak dilakukan pembayaran. Oleh karena itu nanti di sini diharapkan siswa itu mampu untuk bisa membuat website berupa blog sebagai salah satu jenis-jenis dari website itu sendiri. Adapun manfaat yang dapat kita terima ketika kita mempelajari website itu sendiri ada 8. Yang pertama adalah 1, komunikasi menjadi efektif. Dengan adanya website itu sendiri, maka komunikasi itu akan menjadi sangat efektif sekali. Jadi orang dapat mengakses selama 24 jam informasi-informasi yang terkait dengan yang mereka butuhkan. Misalkan saja ketika kita mau mencari terkait dengan artikel, terkait dengan misalkan saja terkait dengan pendidikan, maka kita tinggal mencari ada di website, maka informasi itu kemudian nanti akan muncul. Kemudian tujuan yang kedua, manfaat yang kedua ini adalah perusahaan memiliki etalase virtual. Jadi ketika perusahaan atau suatu instansi membuat website atau membuat website yang ada di dunia daring, maka kemudian mereka memiliki etalase secara virtual untuk menyampaikan terkait dengan profil yang ada di perusahaan itu kepada masyarakat secara luas. Manfaat yang ketiga ini adalah perusahaan memiliki media interaktif. Kemudian manfaat yang keempat adalah perusahaan dapat memanjakan konsumen. Harapannya di sini dengan adanya website itu sendiri, perusahaan akan berupaya untuk memperbaiki terkait dengan evaluasi atau masukan yang ada di dalam konsumen. Bagaimana kemudian mereka mampu untuk memberikan yang terbaik buat konsumen terkait dengan bentuk pelayanan yang ada, sehingga mereka akan merasa puas. Kemudian manfaat yang kelima adalah sebagai media publik bagi perusahaan. Website itu sendiri merupakan media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya, kemudian masyarakat dunia pada umumnya. Jadi di sini merupakan suatu media yang dapat digunakan di dalam perusahaan. Kemudian yang keenam, manfaatnya adalah sebagai branding publik bagi perusahaan. Jadi dengan adanya website, perusahaan yang membuat website itu sendiri, ini perusahaan itu akan menjadi terkenal atau dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah merupakan menjaring konsumen via online. Jadi dengan adanya website itu sendiri, kita tanpa disadari, kita dapat menjaring konsumen dari berbagai daerah, yang mana hal ini dapat sebagai salah satu upaya yang dilakukan dari manfaat website itu sendiri. Adapun beberapa contoh website yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya ada website berita. Website berita ini merupakan salah satu website yang memberikan informasi terkait dengan berita yang secara faktual. Contohnya saja adalah detik.com atau kompas.com. Jadi ketika seseorang itu membutuhkan berita, maka tinggal saja dicari di website. Atau barangkali ketika kita memiliki handphone, ada notifikasi dari website itu sendiri terkait dengan berita-berita yang terjadi pada saat itu, maka kita tinggal membukanya saja. Kemudian yang kedua, ini adalah website informasi. Website informasi ini merupakan website yang memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan bagi para konsumennya. Kemudian yang ketiga ada website bisnis. Kemudian yang keempat ada website toko online. Nah ini juga website toko online ini biasa dicari oleh masyarakat ketika mereka mau membeli suatu produk yang tidak membutuhkan
waktu yang lama atau pergi keluar. Maka dengan memanfaatkan website online, contohnya seperti Lazada atau Shopee, mereka ketika membeli suatu produk tinggal mengakses, kemudian barang itu nanti akan datang. Kemudian ada website portal, kemudian ada website profil perusahaan, bagaimana kemudian perusahaan itu memperkenalkan terkait dengan keberadaannya, terkait dengan produk yang dijualnya, maka kemudian masyarakat menjadi tahu terkait dengan profil yang ada. Kemudian ada lagi website hiburan. Website hiburan ini website yang memberikan berbagai macam hiburan buat kita. Kemudian ada website katalog, kemudian ada blog, kemudian ada website jejaring, kemudian ada website pribadi. Nah, di sini nanti kita akan membuat website. Di antara sekian banyak website yang ada itu adalah dengan menggunakan blog. Blog itu merupakan suatu website yang di situ memberikan terkait dengan informasi, artikel, tulisan, video juga, atau mungkin gambar, dengan memanfaatkan domain subdomain berupa blogspot seperti itu. Nah, adapun cara-cara kita membuat website dengan menggunakan media blog, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki akun. Akun yang di sini adalah akun Gmail. Ketika seseorang ingin membuat blog, salah satunya kita harus memiliki akun. Ketika kita sudah memiliki akun, caranya adalah kita menuju ke halaman browser dengan membuka alamat yaitu blogger.com. Ketika kita sudah membuka alamat blogger.com, maka akan tampil sebagai berikut. Untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan seperti ini. Bagi anak-anak yang belum memiliki blog, maka kita memilih create your blog, memilih create your blog. Kemudian bagi mereka yang sudah pernah membuat blog, maka tinggal memilih sign in untuk masuk ke dalam blog yang sudah mereka buat. Kemudian setelah kita klik create your blog, maka kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan kita masuk dengan menggunakan akun yang mana. Misalkan saja di sini kita mau masuk dengan menggunakan akun ukkSMK-pemalang2@gmail.com. Setelah masuk kita pilih akun yang akan kita gunakan, kemudian nanti kita memasukkan password, kemudian kemudian setelah memasukkan password, maka kemudian akan tampil tampilan dari dashboard website itu sendiri seperti ini. Beberapa menu yang ada dalam tampilan blog diantaranya ada menu postingan, kemudian ada statistik, kemudian komentar, penghasilan, halaman, tata letak, kemudian tema, setelan, daftar bacaan, kemudian ada juga lihat blog. Ketika kita mau membuat postingan baru, misalkan saja kita mau membuat suatu artikel atau mungkin menawarkan suatu produk, maka kita bisa mengeklik postingan baru. Ketika kita mengeklik postingan baru, kita tinggal membuat judul dari tulisan tersebut atau artikel tersebut, kemudian kita juga bisa memasukkan gambar dengan mengeklik pada di sini image ya, gambar, maka kemudian nanti gambar itu akan muncul dengan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan lupa di dalam website itu sendiri blog, nanti jangan lupa judul dari website itu sendiri itu apa. Misalkan di sini karena Ibu memberikan contoh penawaran produk berupa ogel-ogel yang merupakan aneka cemilan khas Pemalang, maka di sini judulnya adalah ogel-ogel. Jangan lupa nanti labelnya juga harus diisi cemilan khas Pemalang. Kemudian jangan lupa juga di sini harus ditulis terkait dengan kapan blog ini kemudian ditampilkan. Misalkan saja blog ini ditampilkan pada tanggal 3 ya, pada tanggal 3 bulan September. Kemudian setelah kita sudah membuat tulisan, ada gambar terkait dengan informasi pembuatan
penawaran suatu produk, ya, menjual suatu produk. Setelah itu nanti kita publikasikan. Setelah itu dari tampilan dashboard yang tadi Ibu sudah menjelaskan, ya, di sini ada lihat blog. Maka kemudian nanti kita klik blog. Nah, kemudian dari tulisan yang kita buat itu nanti akan tampil tampilan blog seperti ini, ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini, jadi yang Ibu harapkan bahwa salah satu media sosial yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan kegiatan bisnis online diantaranya adalah dengan membuat website dengan menggunakan blog, yaitu dengan menggunakan subdomain berupa blogspot. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan memberikan tugas kalian nanti bisa mengerjakan pembuatan blog, ya, di rumah, bisa dengan menggunakan handphone Android yang kalian miliki. Kemudian nanti caranya tidak berbeda jauh dari apa yang kemudian Ibu terangkan kayak gitu, karena tadi Ibu menerangkan dengan menggunakan komputer. Nanti kalian bisa mempraktekannya dengan menggunakan handphone Android yang kalian miliki. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan gambarnya, kemudian menuliskan artikelnya, ya, kemudian jangan lupa penawaran produknya itu seperti apa, dan kontaknya juga yang harus dihubungi itu harus ada. Kemudian nanti setelah kalian sudah membuat blog, silakan nanti kalian linknya, link blog tersebut kalian kirim di WA group seperti itu. Nanti di situ Ibu akan mengecek bagaimana hasil blog yang sudah kalian buat. Demikianlah proses pembelajaran daring yang dapat Ibu sampaikan. Ibu Minarsi, mohon maaf sekali barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.